Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nicholas Gilong Suma. Dari kelas metode penelitian Bu Rilda akan mempresentasikan sedikit judul proposal penelitian saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilakukan secara berlanjut. Studi putusan nomor 56 garing Pitsus strip anak garing 2024 garing PNTJK. Sebelum memasuki pokok pembahasan dalam proposal penelitian, izinkanlah saya menampilkan share screen PowerPoint dan menjelaskan sedikit ringkasan dari proposal penelitian saya. Penelitian ini mengangkat permasalahan serius mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak. Dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 56 garing Pitsus garing strip anak garing 2024 garing PNTJK, Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun dan adanya pelatihan dan pembinaan selama 6 bulan terhadap anak pelaku. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa terdakwa secara sadar melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pasal 81 ayat 1 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dikaitkan dengan pasal 64 ayat 1 KUHP tentang tindak pidana berlanjut. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan terkait sistem peradilan anak, marilah kita memasuki latar belakang proposal penelitian saya. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan hal atau permasalahan yang serius. Namun di lain sisi juga anak merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga berdasarkan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, perkembangan teknologi dan dinamika masyarakat telah menimbulkan beragam perilaku kejahatan, tidak hanya menjadikan anak sebagai korban, tetapi juga menjadikan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Faktor pergaulan bebas dan akses mudah terhadap konten pornografi menjadi pemicu utama anak-anak terlibat dalam tindak pidana kekerasan seksual. Yang mana implikasi anak sebagai pelaku yang memprihatinkan adalah ketika anak tidak hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku. Fenomena ini memerlukan perhatian khusus semua pihak, orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Penanganan perkara pidana anak memerlukan kehati-hatian dan keseimbangan, baik itu pertimbangan yuridis maupun secara non-yuridis. Namun, di lain sisi juga kita harus melihat anak korban yang menjadi korban dari kejahatan tindak pidana kekerasan seksual, yang mana dilakukan oleh pelaku anak di bawah umur, yang dilakukan secara berulang dengan menggunakan iming-iming, ancaman, dan kekerasan, yang mana anak korban merasa adanya tekanan dan ancaman. Berikut rumusan masalah dan 2 fokus dari permasalahan proposal penelitian saya. Yang pertama, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual secara berlanjut menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan nomor register perkara 56 garing Pitsus strip anak garing 2024 garing PNTJK. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait tujuan penelitian saya. Tujuan penelitian saya secara garis besar untuk mengetahui bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam kasus kekerasan seksual berlanjut, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Baik, setelah saya menjelaskan terkait tujuan penelitian saya, berikut saya akan menjelaskan terkait tinjauan pustaka secara garis besar. Yang pertama, pertanggungjawaban pidana. Saya akan memfokuskan terkait konsep ini menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan pidana atas tindak pidananya. Dan syarat utama adalah kemampuan bertanggung jawab adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan serta tidak adanya alasan penghapusan pidana. Yang kedua, anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Undang-Undang SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang berusia 12-18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Penanganannya berbeda dengan pelaku dewasa dengan fokus resosialisasi dan pembinaan. Dan yang ketiga, tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang TPKS. Secara garis besar ini adalah perbuatan yang merendahkan, menghina,
atau menyerang tubuh dan hasrat seksual seseorang secara paksa yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis maupun kerugian ekonomi dan sosial. Yang keempat, tindak pidana berlanjut. Sebagaimana diatur dalam pasal 64, yaitu beberapa perbuatan memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam hal ini hanya dikenakan satu sanksi pidana dengan ancaman paling berat. Dan yang kelima, bagaimana sistem peradilan pidana anak. Nah, secara garis besar merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak, mulai dari penyidikan hingga pembimbingan hingga pasca pidana dengan tujuan resosialisasi dan perlindungan kepentingan terbaik anak sebagai pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait konsep kerangka pikir yang telah saya buat. Yang pertama, pertanggungjawaban pidana. Maksud dari pertanggungjawaban pidana agar kita dapat mengetahui terkait syarat bagaimana pertanggungjawaban pidana itu dapat dilakukan. Melihat dari pertama, yaitu orang dan perbuatan. Apakah perbuatan tersebut bersifat melawan hukum? Apakah orang itu memenuhi unsur dari pasal yang telah dilakukannya dalam melakukan tindak pidana? Dan yang kedua, adanya kekerasan seksual. Bagaimana konsep kekerasan seksual ini dapat dikatakan terpenuhi dengan beberapa unsur-unsur yang bersifat alternatif. Dan yang ketiga, bagaimana sistem peradilan pidana anak dalam menangani perkara pelaku, yaitu anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Yang keempat adalah pidana berlanjut. Maksud dari pidana berlanjut agar kita dapat mengetahui bagaimana syarat dari pidana berlanjut, yaitu harus dilakukan secara minimal 14 hari dari perbuatan berlanjut yang sudah dilakukan secara berulang-ulang. Dan yang kelima, bagaimana implementasi dari putusan ini? Apakah majelis hakim mempertimbangkan putusan ini hanya mempertimbangkan dari pertimbangan sosiologis dan tidak dilihat dari pertimbangan-pertimbangan lain, yaitu filosofis maupun yuridis? Mungkin secara garis besar itu adalah kerangka pikir yang telah saya buat. Baik, selanjutnya kita memasuki terkait metode penelitian yang saya gunakan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah yuridis normatif. Maksud dari yuridis normatif sesuai dengan buku Prof. Abdul Qadir, meneliti konsep hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan sebagai pedoman bermasyarakat, khususnya tentang anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, sesuai dengan judul proposal penelitian skripsi saya. Selanjutnya, tipe penelitian yang saya gunakan adalah deskriptif. Maksud dari deskriptif di sini memberikan pemaparan lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku dan peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Dan pendekatan masalah saya sesuai dengan judul yang saya buat adalah studi kasus, melakukan telaah terhadap putusan pengadilan dengan nomor register perkara 56-Pitsus-2024-PNTJK yang ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait. Selanjutnya, data dan sumber yang saya gunakan adalah pertama, bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang SPPA, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian saya. Dan yang kedua, bahan hukum sekunder yang saya gunakan adalah literatur, jurnal, artikel, dan penjelasan undang-undang lainnya. Dan yang ketiga adalah bahan hukum tersier, baik itu kamus, artikel, media massa, dan sumber internet akan saya gunakan dalam analisis proposal penelitian yang telah saya buat. Dan adanya metode pengumpulan data seperti kepustakaan, mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan doktrin. Dan yang selanjutnya, pengelolaan data yang saya gunakan adalah ada tiga tahapan. Yang pertama, pemeriksaan data untuk memastikan kesesuaian permasalahan dan meneliti kembali data dari berbagai kepustakaan sistematis dan menyusun secara sistematis sesuai dengan urutan analisa data. Selanjutnya, analisa data yang saya gunakan menggunakan metode kualitatif, menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih untuk mendapatkan gambaran jelas tentang pertanggungjawaban pidana anak pelaku kekerasan seksual berlanjut. Baik, yang terakhir adalah daftar pustaka. Sebagaimana slide yang telah saya tampilkan, daftar pustaka yang saya gunakan adalah beberapa sumber-sumber buku dan jurnal-jurnal terkait tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana judul proposal penelitian saya.
Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih untuk Bu Ilda telah membimbing saya kurang lebih selama 1 semester. Mungkin saya juga mengucapkan terima kasih juga terhadap teman-teman yang telah memperhatikan presentasi saya. Akhir kata dari saya, mohon maaf dan sekian terima kasih.